Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ani Agustin dari SMP 1 Kalipuro. Kali ini saya akan mengimbaskan materi literasi numerasi yang sudah saya pelajari di guru belajar. Apa itu literasi dan numerasi? Nah, literasi dan numerasi itu sudah sering kita dengar beberapa tahun yang lalu yang berkaitan dengan AKM. Nah, sekarang kita belajar tentang literasi. Kenapa kita harus mempelajari atau memahami literasi dan numerasi? Karena pada saat ini literasi dan numerasi itu adalah konsep yang sangat penting dan yang sangat dibutuhkan sebagai salah satu peningkatan sumber daya manusia. Jadi literasi dan numerasi itu tidak hanya kemampuan hanya untuk membaca, menulis, dan juga berhitung saja. Jadi literasi dan numerasi itu bisa dimaknai sebagai kecakapan hidup yang mencakup banyak aspek dalam kehidupan manusia, sehingga tidak hanya untuk para peserta didik saja, tapi untuk masyarakat juga harus memahami apa literasi dan numerasi. Nah, sekarang kita perlu pahami literasi itu sendiri apa. Nah, literasi itu adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam suatu pekerjaan di masyarakat, di keluarga juga. Jadi selain itu, literasi itu juga tidak bisa dilepaskan dari kemampuan kita untuk berbahasa. Jadi penting sekali literasi membaca untuk berbahasa yang baik dan benar. Itu literasi. Kemudian numerasi, apa numerasi itu? Numerasi itu adalah kemampuan untuk menggunakan keterampilan matematika di dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, kemampuan mengapresiasi dan memahami informasi yang disajikan dalam istilah matematika itu bisa seperti tabel, grafik, atau lainnya. Ada beberapa miskonsepsi, jadi kesalahpahaman tentang numerasi. Ada beberapa. Yang pertama ada bahwa numerasi itu hanya berhubungan dengan proses berhitung saja. Numerasi itu adalah matematika. Numerasi itu adalah tanggung jawab guru matematika. Nah, level SMA itu juga tidak dibutuhkan numerasi. Kemudian dibutuhkan mata pelajaran khusus untuk belajar numerasi. Dan numerasi itu identik dengan soal cerita. Nah, beberapa miskonsepsi ini sebenarnya perlu kita luruskan bahwa belajar matematika itu tidak hanya pada pelajaran matematika saja. Kita menghitung itu dalam kehidupan sehari-hari itu berkaitan dengan matematika juga. Jadi miskonsepsi itu perlu kita luruskan. Ada beberapa yang salah. Nah, anggapan keliru dalam implementasi literasi dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran literasi itu sudah sering kita gunakan, para pendidik itu sudah mengaplikasikan literasi itu pada pembelajaran di luar bahasa Indonesia. Nah, anggapan keliru ini yang pertama bahwa literasi itu harus diajarkan secara terpisah. Padahal tidak seperti itu. Literasi itu bisa dimasukkan dalam beberapa mata pelajaran seperti IPA yang saya ampu, itu bisa kita memasukkan. Jadi semua mata pelajaran itu bisa kita ajarkan kegiatan literasi itu. Kemudian pembinaan keterampilan terkait bacaan dan praktek berbudaya yang menjadi ciri penguasaan literasi cukup hanya dengan mewajibkan peserta didik membaca 15 menit dalam sehari. Nah, jadi anggapan itu juga keliru. Jadi peserta didik itu tidak hanya disuruh membaca hanya dalam 15 menit dalam sehari. Kemudian terkait dengan belajar bahasa Indonesia.
belajar matematika dan pelajaran IPA saja. Jadi literasi tidak hanya literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains, tapi pelajaran yang lain, bahasa Inggris, olahraga, IPS, dan sebagainya itu kita bisa memasukkan literasi dalam pembelajaran. Kemudian ada sebuah konsep pengetahuan yang diberikan pada peserta didik itu akan menjamin tercapainya tuntutan penguasaan literasi. Nah, beberapa anggapan keliru ini kita juga harus perlu diluruskan. Kemudian implementasi literasi dalam pembelajaran untuk jenjang SMP, karena dalam hal ini saya tenaga pendidik atau mengajar jenjang SMP. Nah, pada jenjang SMP itu literasi bisa diterapkan dengan menggunakan model-model pembelajaran problem based learning atau PBL dan project based learning atau PBL. Nah, kemudian dalam perbedaan pembelajaran di Indonesia seharusnya tidak ada perbedaan, apalagi pertentangan antara pengembangan kompetensi dalam kurikulum yang selalu diberlakukan dengan implementasi pengembangan literasi. Hal ini juga yang harus menjadi penekanan dalam pengembangan literasi, yaitu selalu mengaitkan tuntutan kompetensi dengan hal-hal yang kontekstual, yang sesuai dengan usia dan kebutuhan peserta didik. Jadi kita memberikan implementasi literasi itu harus disesuaikan dengan perkembangan usia. Jadi usia SD itu ada kelas rendah dan kelas tinggi. Di kelas 1 sampai kelas 3 itu adalah kelas rendah, 4 sampai 6 kelas tinggi. Nah, dalam SD aja itu perkembangan literasi yang kita berikan juga harus berbeda. Tingkatannya juga berbeda, apalagi jenjang SMP kelas 7 sampai kelas 9 akan memiliki tingkatan yang lebih tinggi lagi daripada SD. Nah, jadi kesimpulannya bahwa kenapa kita perlu mempelajari atau memahami literasi dan numerasi itu bahwa dalam perlu diberikan kepada peserta didik itu yang pertama pada peserta didik itu dengan tingkatan perkembangan usia serta dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalkan siswa kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 itu sebenarnya sudah kita berikan literasi dan numerasi yang harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga dia akan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari di dalam bermasyarakat. Nah, setelah masuk ke masyarakat, maka masyarakat peserta didik yang sudah masuk ke dalam masyarakat itu bisa memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi intinya bahwa perlunya kita mempelajari literasi dan numerasi itu adalah supaya kita bisa hidup dalam bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari, bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada, yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi literasi itu bukan hanya membaca saja, menulis saja, sedangkan numerasi juga bukan hanya berhitung saja. Jadi ini kita yang harus kita pahami, bagaimana mengapa kita harus mempelajari literasi dan numerasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang apa itu literasi dan numerasi dan kenapa kita harus belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.